Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yani, alhamdulillah baik. Bu Yani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Oh, tidak apa-apa Bu, ini saya juga lagi santai. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu, baik Bu bisa. Iya Bu, terima kasih. Saya berharap setelah sharing dengan Ibu, saya mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Oh begitu ya Bu, baik. Berarti Ibu ingin mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi ya Bu? Iya Bu. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu? Begini Bu, di kelas saya itu ada dua anak yang jahil sekali. Mereka itu sering mengganggu temannya, sering membuat keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu, apakah Bu Yani sudah mencari penyebabnya? Kenapa anak itu bisa berkelahi? Sudah Bu, saya coba perhatikan sepertinya mereka ini memang membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Karena keluarga sangat keras cara mendidik anak ini dan yang satunya ikut sama neneknya. Dan mungkin kesadaran dari mereka kurang tentang nilai-nilai kebajikan. Begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti mereka melakukan hal seperti itu karena ingin mencari perhatian ya, Bu. Apakah Ibu sudah tahu penyebab mereka seperti itu? Iya, Bu. Mereka ingin diperhatikan lebih dan kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Oh, iya baik. Seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak itu nantinya? Harapan saya, Bu, semua murid saya bisa saling menghargai dan menghormati sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Oh iya, baiklah Bu. Sekarang kan Bu Yani sudah tahu nih faktor-faktor dari permasalahan Ibu. Dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi dari masalah Ibu ini? Iya, Bu, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjalin komunikasi dengan orang tua mereka agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Oh, langkah yang Bu Yani ambil sangat bagus. Lalu menurut Ibu, langkah yang Ibu ambil tadi, peluang apa yang dapat Ibu lihat? Harapan saya mereka bisa memiliki kesadaran intrinsik sehingga tidak lagi mengganggu temannya, berhenti melakukan kegaduhan, memiliki sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oh iya, luar biasa Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pendekatan personal dengan murid Ibu? Setiap kali ada kesempatan, Bu, misalnya di sela-sela kegiatan mengajar, menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut, dan saya akan melakukan pendekatan personal di jam-jam istirahat dan di waktu senggang, artinya di setiap ada kesempatan, Bu. Luar biasa Ibu. Berarti Ibu nanti melihat situasi juga ya untuk melakukannya? Iya, Bu. Baiklah Bu. Apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana penyelesaian dari masalah ini? Saya akan melakukannya secara terus-menerus dan konsisten sampai ada perubahan dalam diri anak-anak tersebut ke arah yang lebih baik. Baik Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen yang akan Ibu lakukan? Tentu saja yang saya libatkan dari komitmen saya adalah kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua agar kami bisa bersama-sama membimbing anak tersebut agar mereka memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan.
Berarti kolaborasi ya, Bu? Iya, Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak dan menjalin kolaborasi dengan sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua, dan semua yang mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, sehingga membangun kesadaran intrinsik dari anak-anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Oke, baik, Bu. Jadi, ke depannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid-murid Ibu dan menjalin kolaborasi dengan pihak yang mendukung, sehingga membangun kesadaran intrinsik ya. Oke, kalau begitu, Iya. Bu. Semoga anak-anak Ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik ya, Bu. Amin, Bu. Ini juga yang saya harapkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Yani setelah melakukan berbagi cerita dengan saya? Alhamdulillah, Bu, saya sudah lega karena sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Insya Allah saya bisa menghadapi anak-anak saya yang suka mengganggu teman agar menjadi anak yang lebih memiliki pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, baiklah Bu, tetap semangat ya. Iya, Bu. Apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Yani, lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi. Baik, Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya izin undur diri ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yani, selamat sore. Oh iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin diskusikan dengan saya. Iya, Bu. Saya memang sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini ya, Bu. Baik Bu, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nurul. Apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu? Iya, Bu. Saya ingin meminta Ibu untuk membantu saya mengatasi masalah saya agar mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, semoga saja saya bisa membantu Ibu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang, coba ceritakan ke saya kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang dihadapi. Yang saya rasakan saat ini sebenarnya saya agak kecewa, Bu. Apa yang membuat Ibu kecewa? Begini, Bu, kemarin saya melakukan asesmen formatif. Nah, setelah saya koreksi hasil asesmennya itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Saya agak merasa kecewa, Bu. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Bu Nurul kecewa. Kalau boleh tahu, Ibu boleh ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif, Bu. Siswa saya mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusinya, dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun, saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Bu. Lalu, berkaitan dengan permasalahan itu,
Apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasinya? Setelah melakukan asesmen, Mhm. biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut untuk mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali, Bu, materi tersebut. Setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atau solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan? Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi, namun beberapa siswa masih banyak yang masih kesulitan menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya ya, Bu. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan dan memperbaiki ulang materi. Namun, terkendala dengan menghubungkan dengan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep satu dengan konsep yang lain? Menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang memahami konsep dasar materi sebelumnya dan juga, gaya belajar murid, Bu. Oh, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari, hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep kurang tepat ya, Bu. Lalu, bagaimana dengan faktor gaya belajar? Saya melihat kecenderungan siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagan seperti mind mapping. Baik, Bu. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar. Lalu, solusi apa yang dipikirkan oleh Ibu untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Hmm, iya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, Mhm. maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan video dan juga mungkin bisa menerapkan tutor sebaya, Bu. Ya, benar, Bu. Saya sepakat karena dengan video dan tutor sebaya akan membantu siswa Ibu meningkatkan pemahaman terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain. Iya, Bu. Apa Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Hmm, ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media video, supaya siswa Mhm. lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang saya maksud, Bu. Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya, Bu. Jadi, saya akan menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjutinya masalah ini? Saya akan menerapkannya di pertemuan berikutnya. Kira-kira apa yang Ibu perlukan dalam menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang, serta media pembelajarannya, Bu. Untuk menjalankan komitmen komitmen tersebut, adakah pihak-pihak yang terlibat? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, Bu. Baiklah Bu Nurul, saya sangat sedang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih bagus ke depannya. Amin, Bu. Itu juga yang saya harapkan. Nah,
Bagaimana sekarang perasaan Bu Nurul setelah melakukan bercerita, berbagi pengalaman dengan saya? Alhamdulillah sudah lega, Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Insya Allah saya bisa menghadapi anak-anak saya yang beragam gaya belajar dengan cara menyiapkan perangkat pembelajarannya yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar agar dapat mengoptimalkan potensinya dan siswa-siswa saya mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Alhamdulillah. Baiklah Bu, tetap semangat ya. Iya, Bu. Apa masih ada yang ingin Bu Nurul sampaikan ke saya? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Nurul, lain waktu kita bisa sharing kembali ya. Baik, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya izin undur diri ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.